Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Oke, untuk soal yang pertama, bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3 ya, ada dua bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3 adalah. Nah, berarti kita mencari bilangan yang termasuk bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3. Nah, satu-satunya jawaban yang benar di sini dari A sampai E itu adalah 64. Karena apa? 64 ini bisa dijadikan bilangan kuadrat, yaitu 8 pangkat 2 yang sekaligus bilangan pangkat 3. Nah, kalau bilangan pangkat 3-nya ini bisa diubah menjadi 4 pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke ya, saya rasa mudah sekali. Kita next soal selanjutnya. Nah, untuk yang ini ada dua pernyataan teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah bilangan prima yang berdigit tunggal. Jadi kita harus menulis himpunannya. Bilangan prima yang berdigit tunggal itu berarti bilangan prima kan bilangan yang terdiri dari satu dan dirinya sendiri gitu ya. Berarti dimulai dari 2, 3, terus kemudian 5, 7. Oke, saya rasa udah, karena misalkan dilanjutkan nanti 11 kan tidak tunggal ya. Kita cari yang tunggal saja ya. Bilangan prima yang berdigit tunggal dari 2, 3, 5, dan 7. Oke, selanjutnya faktorisasi prima dari 84 gitu ya. Faktorisasi prima dari 84 itu apa saja? Kita cari dulu 84 ya, berarti 2 kali 42, terus kemudian 2 kali 21, yang ini 3 kali 7. Sehingga di sini bisa dituliskan faktorisasi primanya berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tulis faktorisasi primanya berarti ya 2, 3, sama 7. Nah, langsung ke pertanyaan. Jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, berapa banyak modusnya? Nah, ini modus teman-teman, yang ditanyakan modus. Ingat-ingat kalau modus itu adalah bilangan yang sering banyak muncul. Nah, jadi bilangan yang sering banyak muncul di sini adalah apa saja? Ya berarti 2, 3, sama 7 gitu kan ya. Berarti modusnya 2, 3, sama 7, karena di sini sama-sama muncul 2 kali ya. Sama-sama muncul 2 kali, terus kemudian ya udah berarti modusnya 2, 3, dan 7. Nah, karena yang ditanya adalah berapa banyaknya, maka ada 3 bilangan di sini. Maka jawabannya yang C ya. Oke, berarti kita lanjutkan. Nah, ini juga soal pernyataan ya. Oke, untuk soal nomor 3, berapa median dari himpunan A? Oke, kita lihat dari pernyataan yang pertama. Bentar, saya ubah dulu warnanya menjadi warna merah ya, biar lebih kelihatan. Oke, untuk pernyataan pertama berarti di sini A mengandung 3 bilangan bulat. Nah, di sini tidak disebutkan bilangan bulatnya itu apa aja. Berarti kalau misalkan hanya satu saja, ini tidak cukup gitu ya. Ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini, berapa median dari himpunan A gitu kan nggak tahu. Soalnya di sini hanya disebutkan A mengandung 3 bilangan bulat, tapi tidak disebutkan bilangannya ya. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke ya. Untuk yang nomor 2, pernyataan 2, rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah, di sini juga tidak disebutkan gitu ya. Ada berapa angka bilangannya di sini? Bisa jadi 10.000 dan lain seterusnya. Tapi yang disebutkan rata-rata dan modus itu bernilai 4. Nah, hal ini mengakibatkan karena kedua-duanya di sini misalkan satu saja pernyataan itu tidak cukup gitu ya. Baik pernyataan satu, kalau misalkan hanya satu saja itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan berapa median dari himpunan A, maka
yang kita butuhkan itu adalah jawaban yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Ingat ya, di sini dua pernyataan. Kalau hanya satu saja ini tidak cukup. Nah, tetapi satu saja itu tidak cukup. Maka jawabannya yang C. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalkan soal pernyataan lagi seperti ini? Nah, ini soal yang memang sering muncul di TPS, khususnya di pengetahuan kuantitatif. Oke, kita coba. Misalkan X, Y, Z di sini menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Di sini udah diberikan. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita coba dulu ketika Z-nya sama dengan 1. Nah, ini pernyataan pertama. Langsung kita substitusi teman-teman ke ini persamaan yang sudah diketahui di sini. Pertanyaan yang sudah diketahui, maka kita tuliskan kembali. Jadi X ditambahkan dengan 2Y ditambahkan dengan 3Z. Nah, 3Z kan aslinya kan di sini kan 3Z ya. Maka karena Z-nya di sini udah diganti 1, maka digantikan dengan 1 sama dengan 10. Sehingga di sini menjadi X plus 2Y sama dengan 7 ya. Jadi 3-nya ini diibaratkan Kak dipindah ruas lah biar lebih gampang gitu ya. Atau sama-sama dikurangi min 3. Nah, nanti jawabannya 7. Nah, untuk pernyataan 1 ketika Z sama dengan 1 nanti ketahuan suatu persamaan baru, yaitu X plus 2Y sama dengan 7. Tapi apakah di sini menjawab pertanyaan nilai X-nya itu berapa? Nah, tidak ya. Kalau misalkan tidak, ini pernyataan ini tidak cukup hanya satu pertanyaan saja. Oke, kalau pernyataan yang kedua kita cek ya. Pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua itu adalah, oke, saya tulis dulu. Ini pernyataan 1. Sepertinya harus dibedakan warnanya biar nanti tidak bingung. Ini pernyataan 1, yang ini pernyataan 2. Nah, untuk pernyataan 2 seperti biasa kita pahami dulu gitu ya. X plus Y-nya sama dengan 5. Nah, coba kita tulis lagi X plus Y-nya itu sama dengan 5. Sehingga di sini juga ada, kita gabungkan aja dengan persamaan yang sudah diketahui di atas. Jadi X ditambah 2Y min 3Z itu sama dengan 10. Langsung kita pakai eliminasi atau substitusi nanti sama aja. Karena saya ingin menggunakan eliminasi, X-nya di sini nanti jadi hilang, jadi min Y di sini kan plus 3Z itu sama dengan min 5. Nah, dari pernyataan 2 apakah sudah menjawab kalau ini nilai X-nya udah ketemu? Nah, di sini tidak gitu kan. Nah, maka kalau misalkan pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Nah, maka di sini bisa diputuskan bahwa 1 dan 2 ini harus pernyataannya itu bersama-sama gitu kan. Maka jawaban yang benar itu yang C ya. Sama seperti halnya dengan soal yang sebelumnya ya. 2 pernyataan bersama cukup untuk menjawab. Jadi kalau misalkan ada 2 pernyataan, nanti ketahuan dia solusi X-nya ketahuan berapa. Seperti kalau hanya pernyataan 1 saja atau 2 saja itu tidak cukup untuk menjawab nilai X-nya itu berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga mudah dipahami. Kalau misalkan masih teman-teman dirasa belum cukup, silakan komen di kolom komentar, oke ya? Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, di sini diberikan pernyataan kalau X plus Y plus Z itu sama dengan 18. Sedangkan Z sama dengan Y kuadrat plus Y. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah X plus 2Y sama dengan X plus 2Y per 2. Nah, di sini ini masuk aljabar gitu ya. Oke, saya mau modifikasi pernyataan yang ini. Jadi karena persamaan ini memuat unsur Y, jadi saya bagi semuanya dengan Y ya. Semua ruas saya bagi dengan Y. Jadi kalau misalkan dibagi dengan Y, maka di sini tinggal Z, yang di sini Y kuadrat bagi dengan Y, yang Y di sini dibagi dengan Y itu sama dengan 1.
Nah, seperti itu. Jadi ini muncul persamaan baru bahwa Z sama dengan X plus 1. Nah, seperti itu. Oke, kita kunci dulu untuk persamaan ini. Maka kita gabungkan dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, persamaan yang ini, X plus Y plus Z itu sama dengan 18. Nah, maka di sini Z-nya kita ganti dengan Y plus 1. Maka kita tulis ulang. Jadi X tambah Y tambah Z. Nah, Z-nya langsung kita ganti dengan Y plus 1 gitu ya. Ganti dengan Y plus 1 sama dengan 18. Nah, kalau sudah langsung saja kita gabungkan. Jadi di sini X plus, nah Y-nya kan ada 2. Berarti 2Y itu sama dengan 17. Satunya di sini dipindah ruas ke kanan gitu kan, jadi negatif. Jadinya 18 min 1 itu 17. Nah, karena pertanyaannya di sini sepertinya udah muncul gitu ya, X plus 2Y per 2. Nah, maka di sini kan udah ketahuan X plus 2Y gitu kan. Hanya saja di sini nggak ada per 2-nya. Biar nanti membantu pertanyaan, kita bagi dengan 2. Ini bagi dengan 2, yang ini juga dibagi dengan 2. Maka 17 dibagi dengan 2 8,5. Nah, maka jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya berarti gini. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kalikan dengan 18 per 19. Oke, kita uraikan dulu. 0,33 dikalikan dengan 18 per 19. Nah, untuk membandingkannya, kira-kira kita itu harus menyamakan terlebih dahulu gitu ya. Menyamakan terlebih dahulu, minimal seenggaknya sama semuanya 0,99. Nah, seperti itu. Maka caranya kita modifikasi seperti ini. 0,33 saya kalikan dengan 3 per 3 kan. Di sini tanpa merubah nilai. Nah, jadi saya kalikan 3 per 3, tujuannya nanti biar sama 0,99 gitu ya. Oke, berarti di sini anggap aja seperti ini dulu. Terus kalikan dengan 18 per 19. Nah, kemudian saya kalikan di sini. Jadinya ini kalau misalkan kali ini nanti jadinya 0,99. Nah, 18 sama 3 tinggal 6 gitu ya. 6 per 19. Nah, seperti ini. Terus kemudian karena di sini sepertinya tidak ada yang sama gitu ya, hanya ini saja nanti yang senilai gitu kan. Karena pertanyaannya di sini adalah nilainya lebih besar. Nah, maka kita cari yang sebanding gitu ya. Oke ya, yang sejenis ya. Maka saya kalikan dengan 2 per 2. Nah, 2 per 2. Tujuannya apa? Tujuannya tiada lain supaya nanti sama gitu ya penyebutnya ya. Penyebutnya biar sama. Maka hasil dari ini, hasil perkalian jadi 0,99 kalikan dengan ini. 6 kali 2, 12 ya. 12, terus bawahnya itu 38 ya. 19 kali 2, 38. Nah, ini udah bisa dibandingkan karena di sini apa kira-kira yang sama antara A sama B. Nah, kalau kalian misalkan jawabnya B itu salah. Nah, kenapa kok salah? Karena di sini ya lebih kecil ya. Karena di sini 3 dibandingkan dengan 12 ya, gitu ya. Maka jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. A itu adalah 0,99 kalikan dengan 18 per 38. Nah, sedangkan di sini 0,99 kalikan dengan 12 per 38. Yang kita bandingkan langsung aja. 18 dengan 12 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 18. Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah 18 per 36. Nah, oke, jadi di sini 99. Oke, saya tulis ulang gitu kan ya. Oke, dilanjutkan berarti. Oke, lanjut nomor 7. Ini sepertinya sangat mudah sekali gitu ya. Sebuah lemari memiliki D laci, terus kemudian setiap laci itu mengandung wadah gitu ya, di map gitu ya. Terus kemudian di sini ada juga lanjutannya, setiap map mengandung 20 map Manila. Kira-kira ini pertanyaannya langsung, berapa map Manila yang ada di 3 lemari itu? Nah, ini pertanyaannya,
berapa map Manila yang ada di 3 lemari itu. Jadi langsung saja gitu ya. Langsung berarti jawabannya di sini. Karena di sini ada 3 lemari, ya udah berarti 3 gitu kan, kalikan dengan ini 20, terus kalikan dengan D, kalikan dengan H. Nah, berarti nanti jawabannya langsung aja 60 DH. Nah, maka jawabannya yang D. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan soal kayak misal hubungan gitu ya, hubungan dia sama dia ya. Hubungannya di sini yang dicari adalah hubungan P dan Q gitu kan. Nah, hubungannya adalah P dan Q. Oke, di sini disuruh membandingkan gitu ya. Kira-kira hubungan P sama Q itu apa? Nah, langsung coba kita yang P gitu ya. Yang P pernyataannya di sini coba. Banyaknya susun 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Oke. Yang P itu adalah katanya berapa banyaknya orang. Jadi 4 orang yang duduk gitu ya. 4 orang duduk pada kursi yang sudah disediakan. Anggap aja ini kursinya ada 4 gitu kan ya. Nah, karena ada 4 orang, langsung aja. Jadi ada 4 orang gitu kan. Ada 4 orang. Maka banyaknya susunannya langsung aja pakai ini kan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksudkan ada di sini ada 4 kemungkinan, terus satunya dipakai terus tinggal 3, satunya dipakai lagi tinggal 2, satunya dipakai tinggal 1. Nah, maka di sini jawabannya 4 langsung aja dikali gitu kan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 24 gitu ya, 24. Itu untuk yang P. Sedangkan Q-nya sendiri, Q-nya itu juga sama-sama 24. Maka jawabannya adalah yang C gitu ya. Karena di sini nilainya sama, P-nya 24, Q-nya juga 24 gitu ya. Nah, bagi kalian mungkin yang masih bingung kenapa Mas di sini kok masih 4 3 2 1. Nah, karena di sini orangnya kan ada 4 orang. Nah, untuk kursi pertama, anggap ini kursi pertama ya. Kursi pertama itu keempat-empatnya orang itu bisa berpeluang untuk duduk di sini gitu kan. Tapi hanya satu saja yang boleh duduk gitu. Maka karena satu saja boleh duduk, maka untuk kursi yang nomor 2 tinggal 3 orang kemungkinan yang ada di sini gitu ya. Dan selanjutnya tinggal 2 tinggal 1. Maka nanti caranya tinggal dikalikan aja. Maka di sini P-nya di sini nanti ketemu 24 susunan yang bisa disediakan gitu ya. Oke, P-nya 24, Q-nya 24, berarti di sini hubungannya P dan Q itu sama. Oke ya, P dan Q itu sama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 kita butuh baca dulu ya teman-teman ya. Taufik dan Faiz mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan premi asuransi keduanya sama. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, premi asuransi keduanya itu sama. Nah, jika untuk membayar premi gaji Taufik sebesar 1.800.000 dipotong 5%. Jadi gini, preminya berarti kan karena premi asuransinya sama, preminya itu untuk yang si punyanya Taufik gitu ya. Si punyanya Taufik itu kan 1.800.000. Di sini kan dipotong 5%. Jadi langsung aja 5% gitu kan. 5% itu kan 5/100. Nanti ketemu berapa dia? Oke, nolnya bisa dicoret 2. Nanti bisa ketemu 18 kali 5 itu kan 90 gitu ya. 90 nanti nolnya 3. 0, 0, 0. Oke ya, seperti ini. Jadi bayarnya itu 90.000. Nah, ini untuk yang preminya Faiz gitu ya. Preminya Faiz tadi ya. Ini Faiz punyanya premi Faiz tadi. Premi Faiz. Karena di sini preminya sama. Nah, kan pertanyaannya di sini gaji Faiz dipotong 6% nih. Nah, ya. Premi Faiz ya. Sorry. Tadi ini punyanya Taufik. Mohon maaf, keliru teman-teman ya. Ini punyanya Taufik yang lebih dulu gitu ya. Premi Taufik
Nah, di sini premi Taufik juga. Nah, premi Taufiknya ketahuan 90.000. Nah, untuk yang preminya Faiz gitu kan, preminya Faiz, maka di sini kan tinggal ini aja. Sama sepertinya di preminya Faiz. Berarti gaji ya, gajinya anggap aja A karena nggak tahu berapa, karena di sini yang ditanyakan gaji Faiznya. Kalikan dengan dipotong 6%, berarti 6/100. Nah, karena di sini preminya sama ya, preminya sama gitu kan. Ini ada kata-kata premi asuransi keduanya sama gitu kan. Kalau punyanya Taufik 90.000, maka punyanya si Faiz itu juga 90.000. Maka di sini bisa dituliskan 90.000 gitu kan, sama dengan A dikalikan dengan 6/100. Nah, langsung aja 90 dibagi 6, 15 gitu ya. Nah, nanti A-nya atau gajinya Faiz, maka 1503 kalikan dengan ini ya teman-teman ya, kalikan dengan 100 gitu kan. Langsung aja kalikan dengan 100. Nanti ketemu 1.500.000 untuk gajinya Faiz ya. Saya kasih keterangan di sini gaji Faiz gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A gitu ya. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Nah, ini pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan itu dihentikan selama 6 hari. Supaya pekerjaan selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, saya tuliskan dulu di sini. Waktu yang diselesaikan itu rencana awalnya ada 22 hari gitu kan ya. Ada 22 hari karena di sini udah dikerjakan 10 hari ya. Dikerjakan 10 hari berarti kan kita kurangi 10 hari aja dulu. Nah, 10 hari nanti ketemu 12 hari sisanya. Nah, ini dilakukan oleh berapa orang gitu kan? Dilakukan oleh 20 orang. Kita tulis 20 orang. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini setelah 10 hari pekerjaan itu dihentikan selama 6 hari. Ya. Selama 10 hari berarti kan tinggal 12 hari nih. Nah, berarti dihentikan selama 6 hari. Ya udah, berarti dia mogok 6 hari gitu ya. 6 hari. Maka waktu yang tersisa itu tinggal 6 hari, teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa waktu 6 hari yang diperlukan di sini ketika kita ya, maksudnya berapa orang yang diperlukan ketika mengerjakan 6 hari gitu kan. Anggap aja di sini adalah X orang. Nah, kalau misalkan dilangsung sebenarnya di sini kan 12 hari 20 orang, maka kalau 6 hari nanti 40 orang kan ketahuan karena di sini 2 kalinya gitu kan. Kalau kita pakai cara yang biasa, pakai cara perbandingan aja dulu teman-teman, biar nanti bisa berlaku general keseluruhan untuk soal ini gitu ya. Berarti 12 dibandingkan dengan 6 gitu kan. Nah, ini namanya menggunakan berbalik nilai ya. Ini dibalik teman-teman. Jadi X banding dengan 20. Nah, seperti itu. Oke, 12 bagi 6 itu hasilnya 2. Terus nanti 20-nya kalikan ke atas, 2 kali 20 hasilnya gitu kan. Hasilnya 40 orang. Nah, 40 orang. Nanti ketahuan udah X-nya 40 orang. Nah, karena pertanyaannya itu adalah tambahan pekerja ya. Tambahan pekerja yang diperlukan. Karena pekerja awal di sini udah ketahuan itu ya. Sebentar, saya ubah dulu. Pekerja awal itu udah ketahuan 20 orang gitu kan ya. Pekerja awal itu 20 orang. Sehingga di sini jadi 40 orang. Maka tambahannya berapa kira-kira? Tambahannya 20 orang. Karena di sini udah ada 20 orang, maka nambah 20 orang supaya jadi 40 orang.
Nah, seperti itu untuk soal yang memang bentuknya seperti ini ya, menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti itu.